Selamat malam, kami akan membahas mengenai Pekan Olahraga Aceh Sumatera Utara ke-21. Sekali lagi kami bukan bermaksud untuk mencari kesalahan, tetapi indikasi kontroversi, indikasi kecurangan itu muncul dengan sendirinya ke permukaan. Viral di media sosial, mulai dari venue ke arena voli di Deli Serdang yang dianggap tidak memadai, kemudian konsumsi di bawah standar untuk atlet. Meskipun sudah ada klarifikasi, tapi kami juga ingin mengundang semua pihak, Maria ya, betul, malam hari ini agar ajang olahraga multinasional 4 tahun sekali yang harusnya kita bisa menemukan bibit-bibit unggul atlet ini yang viral, bukan yang kontroversinya, tapi betul-betul mereka yang sportif menjunjung tinggi olahraga nasional kita. Sepakat Andro, karena kalau kita lihat ini merupakan ajang PON terbesar yang pernah ada, gelaran pembukaan PON juga digelar begitu meriah. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita ingin cari tahu betul apa yang sebenarnya menjadi masalah di sana, karena baik itu Menpora bahkan Presiden juga melihat ingin kita koreksi, ingin kita evaluasi. Kita bahas tuntas bersama dengan sejumlah narasumber. Kami hadirkan langsung di meja catatan demokrasi beserta juga sejumlah atlet. Saya langsung perkenalkan satu persatu narasumber kami. Nanti pun kami juga ajak untuk berpartisipasi mahasiswa langsung dari Universitas Nasional. Mengikuti betul pastinya ya. Ikut komen juga nggak nih di media sosial? Ramai. Tinggal 3 hari lagi sampai 20 September, teman-teman, yang paling teringat apa kemarin? Bogem mentah. Kejadian ketika pertandingan antara Sulteng dan juga Aceh ya. Antara Sulawesi dan Aceh. Sangat miris sekali. Ada pemain yang memukul, tapi penonton juga meminta, Mas, itu tonton full pertandingan. Ada indikasi ketidakadilan wasit di lapangan. Apakah betul itu yang terjadi di lapangan ya? Itu yang nanti kita bahas juga. Langsung saja kami perkenalkan, sudah hadir di meja catatan demokrasi ada anggota Exco PSSI, Bang Arya Sinulinga. Selamat malam, Bang. Gunakan mikrofonnya, Bang. Selamat malam, Bang. Sapa, Bang, pemirsa kita. Terima kasih, Maria. Oke, nanti juga yang akan berbicara mengenai hal ini ada Bang Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Salam olahraga yang mana, Kang? Coba, Kang. Jaya. Wah, atlet juga ya semuanya. Atlet juga. Yang ini juga nih, Andre nih. Kami hadirkan juga ada Pak Hari Doyo Sugianto, manajer angkat besi dari Banten. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat, Pak Hari? Sehat. Selalu sehat. Selalu sehat. Selalu olahraga. Kami juga mengundang, ini merupakan pelatih Rizky Juniansa yang kemarin mengharumkan Indonesia di ajang Olimpiade Paris dan juga merupakan atlet pernah meraih medali perak di Olimpiade London pada tahun 2012, Mas Triatno. Terima kasih. Selamat malam, Mas Triatno. Melalui sambungan Zoom, pemirsa bisa Anda lihat di belakang kami, di sisi paling kanan yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan, apakah betul ia merupakan korban kecurangan ketika cabang olahraga tinju. Ada Rusdianto Suku, petinju Lampung, dan juga Peter Samuel Hari, merupakan pelatih tinju Rusdianto Suku. Selamat malam, Selamat Mas malam. Rusdianto dan juga Bang Mas Peter Samuel. Selamat malam. Semoga nanti bisa tersambung komunikasi, sinyalnya aman. Kami juga menghadirkan penjabat Gubernur Sumatera Utara, Bapak Agus Fatoni, yang kemarin sempat kesal dan emosi dan bisa dikatakan dia tidak terima ketika dikatakan bahwa PON ini merupakan ajang olahraga multinasional terburuk ya. Iya, Maria, selamat malam Pak Fatoni, terima kasih sudah hadir. Dan selamat malam. Tidak pernah ada emosi, tidak pernah ada marah ya, nggak pernah ada. Itu Pak, yang ingin kami dengar itu sebenarnya dari Bapak, supaya iya, malam hari ini jelas semuanya. Senyum terus. Okay. Tapi hatinya Pak, kita mana tahu Pak ya. Baik Pak Agus Fatoni, terima kasih. Nanti kita minta penjelasan lebih lengkap. Kami juga menghadirkan ada Bapak Suwarno, Ketua Panwasrah PON 21 2024. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Suwarno. Selamat malam Mas, makasih. Baik, Maria, kita mau dari tinju dulu, dari sepak bola dulu. Ini 2 cabang olahraga yang kemarin dianggap kontroversi. Bukan bahas soal arena dan juga makanannya yang juga viral, tapi 2 cabang olahraga itu ramai diperbincangkan sekarang ya, Maria. Kita berharap tinju ini bisa bergabung bersama kita. Rusdianto Suku, Bang Rusdianto Suku, nyambung Bang? Nyambung. Oke, aman audio. Baik, Bang, kami ingin tahu Bang, kami orang awam ini ingin tahu hitung-hitungannya kemarin di atas ring seperti apa, sehingga merasa mungkin dalam tanda kutip ketidakadilan. Ada indikasi kecurangan. Apakah betul seperti itu? Karena yang terakhir kami dengar wasitnya sudah diberhentikan, Maria ya. Betul. Bang Rusdianto Suku, bisa dijelaskan Bang kronologinya Bang? Di dalam ring seperti apa Bang? Silakan. Ya kalau di dalam ring sebenarnya ya dari ronde 1 sampai 2 ya saya kalah. Tapi ronde 3
kan lawannya udah kena pukul. Tapi wasitnya ngitung, itu juga nggak selesai hitung. Baru itu dilanjutin lagi. Pas kedua kena pukul lagi, itu nggak dihitung. Terus kesannya wasitnya kayak ngulur waktu gitu. Gamsil dilepas, itu tidak di warning. Jadi ya dalam ini merugikan atlet juga. Itu pada saat di dalam ring, apa komunikasi yang dilakukan Mas Rusdianto bersama dengan wasit pada saat di dalam ring? Kalau sama wasit nggak ada ini, tidak ada komunikasi. Sempat komplain nggak, Mas? Sempat komplain, cuma wasitnya nggak mengabaikan komplain itu. Maksud kami bentuk protes yang sudah disampaikan langsung saat pertandingan dimulai itu sampai dengan berakhir apa, Mas? Itu dari pelatih. Boleh mungkin Pak Peter Ya, Samuel silakan. bisa bantu Pak Peter Samuel bentuk protes dari pelatih saat pertandingan, Pak? Bung Peter. Ya, jadi pertama saya mengikuti pertandingan karena saya adalah pelatih yang mendampingi si Rusdianto bertanding. Dari ronde 1 ke 2 memang atlet kami Rusdianto ini kalah. Dan di ronde ketiga kami merubah strategi sebagaimana kita punya strategi harus menang KO. Nah, ketika kita strategi sudah jalan, ketika si Rusdianto memukul telak ke rahang tinju, wasit sengaja lambat menghitung dan terkesan mengulur-ulur waktu. Terus yang kedua, kena pukulan yang telak lagi, si wasit tidak menghitung, bahkan terkesan mengulur waktu dan ada atlet yang dari Sumut itu yang membuang gamsil, melepas gamsil, itu tidak di warning, tidak diberikan teguran atau pengurangan nilai, sehingga giliran sampai dengan akhir ronde, keputusannya Lampung kalah. Dan di situ juga ada yang saya menilai, ini kejadian kasus ini bukan ada indikasi dari tuan rumah sengaja memenangkan Sumut, tapi saya rasa ini mutlak adalah kesalahan dari wasit dan hakim. Jadi wasit yang memimpin pertandingan itu benar-benar lalai karena dia yang bertanggung jawab. Poin utama dari wasit itu memimpin suatu pertandingan itu pertama dia adil, kedua dia bagaimana harus menyelamatkan petinju. Jadi wasit amatir ini dia lebih mengutamakan keselamatan petinju. Nah, ketika petinju itu kena pukulan berat, dia bisa melihat bahwa ini petinju tidak bisa dilanjutkan, tapi dia memaksakan mengulur waktu supaya petinju itu bertanding lagi, tetapi kena lagi tidak dihitung gitu dan mengulur waktu. Nah, di samping itu hakim yang bertugas dari Jawa Barat itu sangat-sangat lalai sekali. Dia di ronde ketiga, dia bukan memberikan kemenangan terhadap petinju kami, bahkan terkesan mengalahkan ya, skornya 4-1. Dan karena ada petinju Sumut yang melakukan pelanggaran pelukan, banyak peluk dan mendapat warning 1 jadi kurang 1 sehingga skornya sama. Dan ketika terjadi skor sama, Lampung dinyatakan kalah. Dan sebelum kejadian itu saya langsung frontal karena emosi, reaksi dari kepemimpinan wasit itu, saya langsung membanting kursi. Dan ketika membanting kursi, saya disuruh keluar supaya tidak membuat keributan. Padahal maksud saya banting kursi itu hanya memprotes kepada wasit supaya dia benar-benar serius untuk memimpin pertandingan. Karena yang kita utamakan itu keselamatan petinju. Saya tidak berpikir kalaupun atlet saya Lampung kalah atau menang itu hasil dari suatu pertandingan. Tetapi yang utama adalah bagaimana si petinju Sumut ini diselamatkan. Toh sampai dengan saat ini pertandingan semifinal, akhirnya atlet Sumut pun tidak bisa tanding karena mengalami pendarahan di kepala sehingga tidak boleh dilanjutkan pertandingan. Dan saya melihat di sini memang tidak ada indikasi PON ini tuan rumah sengaja untuk mengatur suatu pertandingan untuk memenangkan. Dan saya rasa itu tidak, karena di beberapa pertandingan sebelumnya juga tuan rumah banyak juga dikecewakan. Ada atletnya yang kira-kira mainnya berimbang tiba-tiba diberhentikan, dihitung dalam satu ronde 2 kali, 3 kali, dalam 2 ronde 4 kali hitungan sehingga atlet Sumut juga kalah. Dan akhirnya saya melihat bahwa memang pertandingan ini bukan disengaja untuk memenangkan tuan rumah, tapi ini murni kelalaian dari para wasit dan hakim yang bertugas pada saat pertandingan ini. Dan itu sangat merugikan kami karena atlet kami ini kan sejak lolos PON kan dia sudah berjuang maksimal, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri hanya untuk fokus ke PON. Akibatnya di
PON karena kecurangan dan kelalaian daripada wasit yang tidak becus dalam memimpin suatu pertandingan. Akhirnya dia menjadi korban sehingga perjuangan dia dari sekian tahun untuk PON ini sia-sia gitu. Baik, Bung Peter sangat meyakini ya, Maria. Bung Peter sangat meyakini bahwa itu merupakan kecurangan. Tapi kan itu harus ada bukti juga ya, Bung Peter ya. Tindak lanjutnya seperti apa? Karena menurut Bung Peter ini merupakan murni kelalaian atlet, tidak ada sangkut paut sama sekali dengan orang-orang yang ada di belakang sana. Iya benar, karena saya melihat beberapa pertandingan juga kan sebelumnya ada Lampung lawan Sumut juga. Itu wasit yang memimpin pertandingan, kalau memang dia indikasi membela Sumut, di pertandingan sebelumnya waktu Lampung lawan Sumut juga dia memenangkan Sumut, tapi ternyata tidak. Di pertandingan sebelumnya waktu Lampung lawan Sumut, dari ketiga ronde dia memenangkan Lampung gitu. Artinya memang tidak ada indikasi sengaja untuk memenangkan ini Sumut tuan rumah, enggak. Karena kami melihat dari seluruh rangkaian pertandingan dari hari pertama sampai dengan kejadian sampai dengan saat ini pun juga ya, kalau petinju Sumut kalah ya kalau petinju Sumut menang menurut kacamata kami ya menang gitu. Jadi ya kami lihat sih hanya memang murni ini kelalaian wasit yang tidak bijak, tidak adil dalam memimpin suatu pertandingan. Oke, kalau kita lihat pada saat itu kan video yang juga sempat viral kan, nampak atlet Anda juga cukup kaget pada saat di dalam ring itu. Gimana maksudnya? Ya, pada saat di dalam ring itu kan nampak sekali ya, Mas Rusdianto kan juga nampak kaget pada saat wasit kemudian memberlakukan itu. Ya, karena menurut si Rusdianto kan dengan kejadian kena pukulan telak itu sudah bisa dipastikan menang, gitu ya? Wasit. Ya, karena wasit kalau dia benar-benar bijak untuk menyelamatkan petinju, dia akan memberhentikan pertandingan. Karena kita lihat juga pada video itu dokter itu sudah mau naik ring untuk mau memberhentikan pertandingan karena dianggap itu sangat fatal, sangat berbahaya. Baik, sebelum kita ke cabang olahraga lain, Bung Peter dan juga Mas Bung Rusdianto, sekarang hasilnya adalah wasit Roy Kewani ini sudah diberhentikan dari helatan PON. Apakah menurut Bung Peter ini merupakan implikasi klimaks yang merupakan dari pertandingan atlet Anda, Bung Peter? Yes, di sini kami merasa itu sudah suatu punishment buat dia karena dia memang lalai dalam melaksanakan tugas. Dia sebagai pengadil dalam suatu pertandingan, tapi dia merasakan ketidakadilan. Tetapi dalam kejadian kemarin kami juga sangat dirugikan karena terus terang kami menjadi korban, atlet kami kalah, yang kita bisa menyatakan, kita bisa lihat bahwa atletnya harus menang, tapi akhirnya keputusan kalah. Dan kedua, karena akibat dari kelalaian wasit itu saya melakukan protes sehingga saya pun di skors itu dapat punishment juga untuk tidak mendampingi atlet saya yang bertanding berikutnya, dan itu merupakan suatu kerugian bagi tim tinju Lampung dalam perhelatan PON ini karena masih ada satu atlet kami yang akan bertanding di semifinal yang mudah-mudahan bisa lolos sampai final dan bisa mendapatkan prestasi maksimal. Oke, tapi sudah cukup puaskah kemudian Anda menilai hal ini? Punishment diberikan langsung dipecat sang wasit? Kalau menurut saya sih untuk tingkat kepuasan kalau kita bandingkan dengan dua sisi ini sangat tidak adil sih. Kenapa begitu? Karena antara perbedaan antara wasit, pelatih dan atlet itu kan sangat berbeda. Wasit bagaimana dia pada saat perhelatan dia hanya memimpin suatu pertandingan. Tidak ada persiapan-persiapan seperti kalau atlet dan pelatih itu melakukan latihan yang jangka waktu panjang, program pemusatan latihan yang sudah dilaksanakan 1 tahun dari setelah pra-PON kita persiapkan sampai dengan PON, tiba-tiba digagalkan oleh kelalaian wasit yang tidak adil. Nah, itulah perbedaan. Ketika wasit dia mendapat punishment begitu, ya bagi dia hanya merupakan suatu sanksi sosial di komunitas wasit saja. Tetapi kami yang atlet dan pelatih ini kan merasa sangat rugi kan. Pengorbanan kami selama ini sia-sia, komitmen kami terhadap pembangunan olahraga, bagaimana kita membangun olahraga lewat prestasi, tapi kan hanya sia-sia dengan kelalaian daripada wasit itu. Pasti kami pun juga paham ya. Ajang besar seperti PON ini kan pasti tidak instan latihan yang sudah digelar oleh seluruh atlet gitu ya. Selain tadi yang Anda saksikan, yang Anda sampaikan mengenai kredibilitas dari sang wasit, Anda juga merasakan tidak berbagai catatan lain dalam PON kali ini, seperti misalnya yang viral kemarin, terkait dengan konsumsi, ataukah mungkin ada keluhan-keluhan lainnya? Venue kah? Jadi gini, kalau khusus kami cabang olahraga tinju, kami kan pertandingan di Pematang Siantar. Kalau di Pematang Siantarnya kan hanya satu cabur aja, yaitu olahraga tinju. Dan di sini kami lihat pelayanan yang diberikan kepada kami itu sangat luar biasa.
kami tinggal di hotel bintang 4 atau bintang 3 ya, ini di Sapadia Hotel. Nah itu sangat luar biasa. Makanan pagi prasmanan, malam prasmanan, siang nasi kotak, dan ini semua standar hotel karena di resto itu juga ada dokter gizi yang tiap hari mengukur takaran gizi yang akan diberikan oleh hotel untuk makanan. Dan untuk venue sendiri bagus juga, hanya mungkin agak kurang besar aja karena di aula no mention, jadi seluruh atlet bertanding dari atlet atau penonton tuh hanya menyaksikan dari satu sudut pandang aja, satu sisi aja. Tapi untuk dibanding dengan yang lain juga PON ini untuk cabur tinju sangat bagus karena hanya fokus tinju, jadi semua fokus ke tinju, baik transportasi, gizi itu semua fokus ke tinju, keamanan baik dari kepolisian, dari TNI, terus dari dinas perhubungan yang menangani transportasi, semua fokus ke cabur tinju. Jadi untuk cabur tinju artinya seluruh fasilitas sudah dirasakan cukup luar biasa dan bahkan melebihi standar ya? Ya, bagus, sangat bagus. Jadi kita juga harus objektif juga kalau untuk sarana prasarana cabur tinju nggak ada masalah sama sekali. Tapi soal fair play, semua cabang olahraga ingin fair play, sportivitas dijunjung tinggi. Kita nanti ingin dengar suara dari DPR, bagaimana tindak lanjutnya agar PON tidak tercoreng gara-gara letupan-letupan yang viral di media sosial yang dianggap negatif. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.